Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abita Tenan Najis, mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi Unsika. Pada video kali ini saya akan menganalisis aplikasi BCA Mobile. BCA Mobile merupakan satu dari 9 aplikasi layanan investasi dan keuangan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan yang saya analisis. Adapun bahasannya menganalisa fitur layanan dan proses sistem informasi pada aplikasi BCA Mobile, diawali dengan pendahuluan, kemudian review fitur layanan BCA Mobile, kemudian menganalisa teknologi yang digunakan, dan menganalisa kelebihan serta kekurangan dari aplikasi BCA Mobile ini. Langsung aja kita mulai ke pendahuluan. Bank tradisional yang berinovasi menjadi mobile banking seperti BCA Mobile adalah institusi keuangan yang telah mengadaptasi teknologi untuk memberikan layanan perbankan secara digital kepada nasabahnya. Mereka menyediakan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan bahkan investasi. Semua dilakukan secara mudah, cepat, dan aman melalui perangkat seluler yang mereka rancang. Ini memungkinkan akses 24/7 atau 24 jam per pekannya, jadi non-stop, ke semua layanan perbankan, memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan mereka dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Langsung aja kita review fitur layanan yang terdapat pada aplikasi BCA Mobile. Oke, kita akan bahas aplikasi fitur-fitur layanan yang terdapat pada aplikasi BCA Mobile. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi BCA Mobile. Di sini ada 3 fitur utama, yaitu BCA, Klik BCA, dan Info BCA. Kita akan bahas lebih fokus terhadap MBCA atau Mobile BCA-nya. Adapun Klik BCA ini adalah mungkin bisa dibilang internet banking dari BCA-nya. Dan Info BCA ini adalah situs website dari BCA-nya. Kita langsung, di sini ada 3 fitur utamanya, ada buka rekening baru, ganti kode akses, dan flash. Kita fokus kepada MBCA atau Mobile BCA-nya. Di sini ada fitur keamanan dari BCA Mobile menggunakan 6 karakter sebagai password awal. Ini beda dengan sandi atau password kartu BCA-nya. Ini password untuk login ke aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awal dari BCA Mobile. Ada menu home, transaksi, QRIS, notifikasi, dan akun saya. Di sini nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena untuk aplikasi BCA Mobile ini sangat riskan, banyak informasi penting yang resikonya tinggi jika terlalu mendalam untuk dibahas. Oke, di sini ada M-Info, di sini ada info saldo, mutasi rekening, rekening deposito, info reward, dan juga ada info reksadana. Di sini ada investasi reksadana, kemudian ada info RDN, dan info KPR. Di sini kita mulai dari info saldo. Ini info saldo dari akun BCA saya, kemudian ada mutasi rekening. Di sini bisa kita lihat dari nomor rekening saya, kemudian jenis transaksinya bisa kita pilih. Kita pilih semua aja. Kemudian ada periodenya. Di sini periodenya bisa kita pilih juga. Ini ada batasan maksimal range-nya, nggak bisa lebih dari 7 hari. Dan juga maksimum 31 hari yang lalu. Jadi nggak bisa lebih dari 1 bulan yang lalu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi ada info reward. Tidak bisa dibuka karena belum ada reward yang bisa didapatkan. Kemudian ada yang terlewat. Sini ada deposito juga belum bisa dibuka. Sini ada reksadana yang ditawarkan oleh BCA Mobile. Sini ada berbagai macam produk yang ditawarkan.
Saya belum bisa untuk reksadana saya tidak menggunakan reksadana yang ditawarkan oleh BCA Mobile ini. Saya menggunakan aplikasi lain seperti reksadana Tokopedia ataupun Bibit dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada info RDN, ada saldonya. Saya juga tidak menggunakan fitur ini. Kemudian ada info kartu kredit dan info KPR. Saya juga tidak menggunakan fitur ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada M-Transfer. Di sini ada daftar transfer dan juga transfer. Sini untuk daftar transfernya itu ada antar rekening ataupun antar bank. Kalau antar rekening itu sesama BCA. Di sini bisa kita tambahkan daftar transfer baru yang sesama rekening BCA ataupun antar bank lainnya. Kemudian bisa kita lihat di sini melalui transfer antar rekening. Untuk antar rekeningnya bisa kita pilih. Di sini ada daftarnya banyak sekali yang sudah saya daftarkan. Untuk bank antar rekeningnya bisa dipilih, kemudian dimasukkan jumlah uangnya. Misal kita mau transfer Rp100.000, di sini beritanya bisa kita tuliskan misalnya uang jajan, kemudian bisa langsung kita send seperti itu. Kemudian untuk antar bank kurang lebih sama, jadi kita bisa pilih jenis banknya, semisal Mandiri, kemudian kita pilih juga rekening tujuannya dan masukkan jumlah uangnya. Kemudian pilih layanan transfernya, di sini ada BI Fast dan juga real time. Selisihnya sekitar Rp4.000, lebih murah yang BI Fast. Kemudian berita acaranya atau beritanya, untuk apa uang ini dikirim, misalnya untuk bayar akikah, maaf. Kemudian tujuan transaksinya terdapat 4 pilihan, untuk investasi ataukah untuk pemindahan dana ataukah pembelian dan juga lainnya, ataukah untuk lainnya. Di sini untuk pembelian dari rekening kita dan tinggal di send atau dikirim. Nantinya akan memasukkan kode atau sandi ATM, bukan sandi password aplikasi tadi. Seperti itu. Kemudian di sini ada BCA Virtual Account, ini bisa jadi di BCA ini juga ada notifikasi jaringan, apakah kondisi jaringan sedang baik ataukah sedang terjadi kendala. Kalau lagi aman itu bertanda warna hijau, kalau lagi kurang baik bertanda warna biru. Di sini bisa kita inputkan virtual account, ini bisa digunakan untuk transaksi beli di e-commerce. Bisa kita lihat di sini ada transaksi, berbagai macam transaksi, ada untuk sesama untuk e-wallet, isi saldo e-wallet, kemudian untuk transaksi e-commerce lainnya, untuk pemindahan dana lainnya. Kemudian kita masuk ke Sakuku, ini seperti transfer otomatis dari rekening kita. Di sini bisa transfer sekarang atau transfer pada tanggal tertentu atau transfer secara berkala. Seperti itu. Kemudian ada inbox, notifikasi dari semua riwayat transfer yang telah kita lakukan. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ada M-Payment, mobile payment untuk kartu kredit atau pay later BCA, ataupun untuk handphone, telepon, publik, BPJS, pajak, asuransi internet, pinjaman, dan lainnya. Di sini kita contohkan, semisalnya telepon.
Di sini saya menggunakan operator Telkom, tinggal dimasukkan nomor atau kodenya bisa melakukan transaksi prabayar dari perusahaan Telkom. Di sini untuk internetnya saya menggunakan Telkom. Kemudian kita lanjut, sini ada M-commerce yang ditawarkan oleh BCA Mobile. Kita bisa bayar PLN prabayar. Di sini tinggal dimasukkan nomor meter listrik kita dan lakukan transaksi pembayaran. Kemudian ada fitur hebat lainnya, yaitu ada cardless, sini cardless untuk tarik tunai, store tunai ataupun cabang. Di sini bisa dilakukan tanpa kartu ATM. Jadi kita bisa langsung datang ke mesin ATM, melakukan transaksi tarik atau store tunai, tapi tanpa menggunakan kartu ATM kita. Misal kita lupa untuk membawa kartu ATM kita, tenang aja, kita bisa melakukan bisa melakukan transaksi tanpa kartu menggunakan fitur ini. Di sini ada tarik tunai, di sini ada nominal yang bisa dipilih, ada 50, 100, 150, 200 atau 250 ataupun nominal lainnya bisa kita klikkan di sini. Kemudian tinggal dilanjutkan, klik OK dan masukkan PIN di sini. Nanti akan ada kode transaksinya, dan untuk caranya itu kita tinggal klik pada mesin ATM itu, klik transaksi tanpa kartu, kemudian tinggal masukkan nomor telepon yang kita gunakan untuk membuka rekening ini, kemudian tinggal masukkan kode transaksi yang telah kita lakukan di fitur ini, seperti itu. Begitu pula dengan store tunai. Kemudian di sini ada admin, di sini bisa ganti PIN, atur one click dan lain sebagainya, reset password, aktifasi kartu, buat dan ubah PIN dan lain sebagainya. Kemudian ada BCA keyboard. Di sini bisa kita atur keyboard untuk BCA mobil kita supaya lebih terjamin keamanannya, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur flash. Kebetulan HP saya masih belum bisa NFC, belum ada chip NFC-nya, jadi belum bisa menyontohkan untuk fitur flash ini. Jadi fitur flash ini untuk isi saldo dan cek saldo kartu flash kita, seperti itu. Kemudian ada fitur bagi-bagi. Ini fitur foya-foya dari dari mobile banking BCA. Fitur foya-foyanya yang namanya bagi-bagi. Kemudian ada lifestyle, ini belanja keseharian kita ataupun gaya hidup kita. Oke, kemudian di sini ada menu transaksi, ada transfer payment dan e-commerce, kemudian kemudian ada fitur QRIS, bayar atau transfer, kemudian ada notifikasi yang telah kita lakukan dari transaksi yang kita lakukan. Kemudian ada akun saya yang tidak bisa saya buka menunya karena sifatnya yang rahasia. Oke, lanjut kita analisis teknologi yang kemungkinan digunakan pada aplikasi BCA Mobile. Dari segi keamanan tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Karena BCA Mobile ini bank sentral Asia, salah satu bank terbesar di Asia, dimana kita bisa lihat kebesaran dari nama Bank BCA ini. Jadi keamanannya tingkat tinggi, menggunakan enkripsi data yang kuat untuk melindungi informasi pengguna seperti SSL atau Security Socket Layer atau TLS, Transport Layer Security, serta fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 faktor. Kemudian teknologi mobile, karena bentuknya aplikasi mobile,
Manfaat teknologi mobile seperti penggunaan sensor perangkat seperti sidik jari atau pemindaian wajah untuk autentikasi pengguna serta integrasi dengan fitur-fitur perangkat seperti NFC untuk pembayaran atau transfer dana antar perangkat. Kemudian dari segi API atau Application Programming Interface, BCA Mobile memungkinkan mengandalkan API untuk mengintegrasi layanan dengan aplikasi lain atau layanan pihak ketiga. Kemudian memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan tambahan. Kemudian dari segi cloud computingnya, pengguna teknologi cloud untuk menyimpan dan mengelola datanya, memastikan aksesibilitas yang cepat dan lancar ke informasi pengguna. Kemudian analitik data atau analisnya menggunakan analisis data untuk memahami perihal kesesuaian dan peningkatan pengalaman penggunanya. Kemudian pembaharuan dan peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh tim teknologi dari pihak BCA Mobile. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kelebihan, tentunya kemudahan akses karena memungkinkan pengguna untuk melakukan layanan perbankan kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat selulernya. Kemudian beragam fitur yang disediakan oleh BCA Mobile ini seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian investasi, dan layanan investasi seperti reksadana dan lain sebagainya. Dari segi keamanan, umumnya dilengkapi dengan tingkat keamanan yang tinggi karena dari mulai masuk aplikasinya aja udah menggunakan password bisa berupa string ataupun integer. Kemudian setelah masuk, untuk melakukan setiap transaksinya harus menggunakan PIN ATM-nya. Kemudian kemudahan pengguna karena interface UI UX-nya itu simple banget dan interaktif dan juga ikonik, karena kita lihat sekilas aja dari jauh itu udah ketahuan bahwasannya itu BCA Mobile seperti itu. Kemudian notifikasi yang real time setiap ada pembaharuan ataupun ada informasi terbaru langsung diinformasikan secara real time. Adapun kekurangannya, pertama ada keterbatasan fungsional. Meskipun menyediakan berbagai fitur, beberapa layanan mungkin memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan transaksi secara langsung di kantor cabang. Tentu online memiliki kelebihan dan juga kekurangan daripada offline. Seperti kemudian koneksi internet, BCA Mobile ini tentu bergantung terhadap koneksi internet. Kalau nggak ada koneksi internet nggak bisa saling terhubung dengan platform lain ataupun ke database kantor cabang ataupun pusatnya. Kemudian kompatibilitas perangkat, tidak semua perangkat mungkin mendukung aplikasi atau fitur tertentu. Jadi versi sistem operasi beberapa perangkat nggak bisa nih pakai aplikasi BCA Mobile karena ketidakkompatibilitas dari perangkat tersebut. Kemudian potensi kesalahan tentu dari aplikasi dalam aplikasi sebesar ini masih akan mungkin terjadinya potensi kesalahan sistem lainnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai analisis dari aplikasi BCA Mobile. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.